Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kois dengan NIM 2501050123. Saya dari Rombel C dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi psikologi perkembangan. Nah, yang pertama ada 5 poin. Dari poin A sampai poin E. Psikologi perkembangan merupakan cabang ilmu psikologi yang mempelajari tentang perubahan-perubahan sistematis dalam perilaku, pikiran, dan kemampuan seseorang sepanjang siklus hidupnya, mulai dari ia lahir hingga masa tua. Nah, perubahan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama itu ada faktor genetik, faktor lingkungan, dan pengalaman pribadinya. Misalnya itu seperti seorang anak yang belajar berbicara atau mengembangkan keterampilan sosial. Ruang lingkup psikologi perkembangan ini mencakup berbagai aspek seperti perkembangan fisik, kognitif, emosional, sosial, dan moral. Psikologi perkembangan ini melibatkan studi dari masa prenatal hingga dewasa dan bahkan lansia, serta faktor eksternal seperti keluarga, sekolah, dan budaya. Faedah mempelajari psikologi perkembangan ini memberikan manfaat seperti membantu orang tua, guru, dan profesional kesehatan memahami tahap-tahap perkembangan anak, sehingga dapat merancang intervensi yang tepat. Misalnya, guru bisa menyesuaikan metode belajar untuk anak-anak yang sedang dalam tahap konkret, seperti menurut Piaget. Faedah lainnya adalah meningkatkan kesadaran akan pengaruh lingkungan terhadap perkembangan masalah seperti gangguan perilaku dan mendukung pembentukan individu yang sehat secara holistik. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian pertumbuhan dan perkembangan beserta contohnya. Nah, yang pertama ada pertumbuhan. Pertumbuhan mengacu pada perubahan kuantitatif atau fisik yang bersifat permanen, seperti peningkatan ukuran, berat, atau struktur tubuh. Pertumbuhan ini bersifat biologis dan dapat diukur secara langsung. Pertumbuhan juga biasanya terjadi secara alami dan dipengaruhi oleh faktor genetik atau nutrisi. Nah, contohnya itu seperti seorang bayi yang lahir dengan berat 3 kg tumbuh menjadi 10 kg pada usia 1 tahun karena peningkatan massa otot dan tulang. Nah, contoh lainnya yaitu peningkatan tinggi badan seorang remaja dari 150 cm menjadi 170 cm pada masa pubertas. Nah, yang kedua yaitu ada perkembangan. Perkembangan adalah perubahan kualitatif yang melibatkan peningkatan kemampuan, keterampilan, dan fungsi mental atau sosial. Ini bersifat holistik, melibatkan aspek fisik, kognitif, emosional, dan sosial, serta dipengaruhi oleh pengalaman dan lingkungan. Perkembangan tidak hanya bertambah ukuran, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup. Contohnya itu seperti seorang anak yang awalnya hanya bisa merangkak atau pertumbuhan fisik, kemudian belajar berjalan dan berlari, atau perkembangan motorik. Contoh lainnya adalah perkembangan kognitif, di mana anak usia 5 tahun mulai bisa berpikir. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap perkembangan individu. Nah, tahap-tahap perkembangan individu dapat dirujuk dari teori-teori psikologi seperti Piaget, Erikson, dan Freud. Secara umum, perkembangan dibagi menjadi tahap-tahap utama berdasarkan usia, meskipun setiap individu mungkin berbeda karena faktor genetik dan lingkungan. Berikut adalah tahap-tahap utama. Nah, tahap yang pertama yaitu ada tahap parental atau sebelum lahir. Dari pembuahan hingga kelahiran, fokusnya itu pada pertumbuhan fisik dan pengaruh lingkungan, misalnya nutrisi ibu. Contohnya itu seperti pembentukan organ dan sistem saraf. Nah, tahap yang kedua ada tahap bayi, mulai dari umur 0 hingga 2 tahun. Perkembangan motorik, dasar, bahasa awal, dan ikatan emosional. Menurut Erikson, ini adalah tahap kepercayaan versus kecurigaan. Nah, yang tahap ketiga yaitu tahap anak-anak di umur 2 sampai 6 tahun. Perkembangan kognitif dan sosial intensif. Piaget menyebut ini tahap praoperasional, di mana anak belajar berimajinasi dan berinteraksi. Contohnya itu seperti belajar berbagi mainan. Nah, tahap yang keempat yaitu tahap sekolah dasar di umur 6 sampai 12 tahun. Fokusnya itu pada keterampilan akademik, moral, dan sosial. Erikson menyebut ini
inisiatif versus rasa bersalah. Contohnya seperti belajar membaca dan bekerja sama dalam kelompok. Nah, yang kelima ada tahap remaja di umur 12 sampai 18 tahun. Perkembangan identitas dan abstrak. Biasa menyebutkan bahwa tahap operasional formal, contohnya itu seperti memikirkan masa depan dan membentuk nilai-nilai pribadi. Nah, yang keenam ada tahap dewasa awal, yaitu di umur 18 sampai 40 tahun. Fokusnya pada karir, hubungan, dan stabilitas. Erikson menyebutkan bahwa tahap ini merupakan tahap intimasi versus isolasi. Nah, yang terakhir ada tahap dewasa akhir dan lansia, yaitu umur 40 tahun ke atas. Refleksi hidup dan penerimaan, contohnya seperti menjaga kesehatan mental dan kontribusi sosial. Poin D yaitu ada konsep kecerdasan. Kecerdasan adalah kemampuan mental untuk belajar, memahami, beradaptasi, dan memecahkan masalah. Konsep ini berkembang dari teori psikologi seperti teori IQ Alfred Binet atau ukuran kemampuan intelektual standar, hingga teori ganda Howard Gardner yang mengatakan kecerdasan terdiri dari beberapa jenis. Nah, menurut Gardner, jenis-jenis kecerdasan yang pertama ada kecerdasan linguistik, yaitu kemampuan bahasa dan komunikasi. Yang kedua ada kecerdasan logis matematis, yaitu pemecahan masalah logis. Kecerdasan yang ketiga ada kecerdasan spasial, yaitu pemahaman tentang ruang dan visual. Yang keempat ada kecerdasan kinestetik, atau keterampilan fisik dan gerakan. Yang kelima ada kecerdasan musik, sensitivitas terhadap suara dan ritme. Yang keenam ada kecerdasan interpersonal, yaitu kemampuan berinteraksi dengan orang lain. Yang ketujuh ada kecerdasan intrapersonal, yaitu pemahaman diri sendiri. Yang kedelapan ada kecerdasan natural, yaitu pemahaman alam dan lingkungan. Contohnya seperti anak yang pandai matematika memiliki kecerdasan logis matematis tinggi, sementara anak yang baik dalam seni memiliki kecerdasan spasial atau musik. Kecerdasan bisa dikembangkan melalui pendidikan dan pengalaman. Nah, poin E yaitu ada perkembangan kognitif dan perkembangan bahasa. Perkembangan kognitif adalah proses peningkatan kemampuan berpikir, memori, dan pemecahan masalah. Menurut Piaget, terdiri dari tahap-tahap. Yang pertama ada sensori motor di umur 0 sampai 2 tahun. Fokus belajarnya yaitu belajar melalui indera. Nah, yang kedua ada praoperasional di umur 2 sampai 7 tahun, yaitu berpikir simbolis. Yang ketiga ada operasional konkret, yaitu di umur 7 sampai 11 tahun, berpikir logis. Dan operasional formal di umur 11 tahun ke atas, berpikir secara abstrak. Contohnya seperti anak usia 4 tahun bisa memahami bahwa air tetap sama meskipun dituang ke gelas berbeda, atau konsep konservasi. Nah, yang kedua ada perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa ini merupakan proses belajar berkomunikasi melalui suara, kata, dan struktur kalimat. Menurut Chomsky, anak dilahirkan dengan Language Acquisition Device atau LED yang memungkinkan mereka menyerap bahasa dari lingkungan. Tahapannya yaitu yang pertama ada koinesia di umur 0 sampai 1 tahun. Yang kedua ada holapastik di umur 1 sampai 2 tahun. Yang ketiga ada telegrafik di umur 2 sampai 3 tahun. Contohnya itu seperti bayi belajar mengatakan mama pada usia 1 tahun, kemudian membentuk kalimat seperti saya mau main pada usia 3 tahun. Perkembangan kognitif dan bahasa saling terikat. Misalnya kemampuan berpikir abstrak membantu anak mengembangkan kosakata yang lebih kompleks. Nah, yang kedua yaitu upaya-upaya yang akan saya lakukan sebagai guru untuk menstimulasi perkembangan kognitif dan bahasa murid sekolah dasar. Nah, sebagai seorang guru, tugas utama saya adalah membantu murid berkembang optimal dengan menciptakan lingkungan yang mendukung. Berikut adalah upaya-upaya yang akan saya lakukan baik di dalam kelas atau selama pembelajaran maupun di luar kelas untuk merancang perkembangan kognitif atau pikiran dan pemecahan masalah dan bahasa pada murid sekolah dasar di usia 6-12 tahun.
Nah, upaya yang akan saya lakukan pada saat di dalam kelas atau selama pelajaran, yang pertama ada aktivitas hands-off atau eksploratif. Saya akan menggunakan metode seperti eksperimen sederhana, misalnya mencampur warna untuk mengajarkan konsep campuran, untuk merangsang perkembangan kognitif. Sesuai dengan tahap operasional konkret biasa, ini membantu murid belajar melalui pengalaman langsung. Yang kedua ada diskusi dan cerita. Saya akan mendorong diskusi kelompok tentang topik pelajaran, seperti bercerita tentang sejarah atau membahas buku bacaan, untuk meningkatkan perkembangan bahasa. Misalnya, setiap hari saya sediakan waktu untuk berbagi cerita, di mana murid harus menyampaikan pendapat mereka sehingga mereka belajar struktur kalimat dan kosakata baru. Yang ketiga yaitu penggunaan media visual dan teknologi. Saya akan integrasikan alat seperti gambar, video edukasi, atau aplikasi pembelajaran untuk merangsang pemikiran kognitif mereka, seperti aplikasi yang mengajarkan matematika melalui permainan. Penggunaan media visual dan teknologi ini juga membantu murid yang memiliki kecerdasan spasial atau linguistik. Nah, upaya yang akan saya lakukan pada saat di luar kelas, yang pertama ada kegiatan ekstrakurikuler. Saya akan mengorganisir klub baca atau debat untuk meningkatkan perkembangan bahasa, di mana murid bisa berlatih berbicara di depan umum. Untuk perkembangan kognitif, saya akan mengadakan kunjungan lapangan seperti ke museum atau taman, agar murid belajar melalui pengalaman nyata. Nah, yang kedua yaitu kolaborasi dengan orang tua. Saya akan berkomunikasi dengan orang tua melalui pertemuan rutin untuk memberikan saran, seperti mendorong membaca buku di rumah, yang merangsang kedua aspek. Misalnya memberikan tugas rumah seperti jurnal harian untuk melatih bahasa. Nah, yang ketiga ada pembelajaran inklusif. Saya akan memastikan semua murid terlibat dengan menggunakan pendekatan diferensiasi, seperti memberikan opsi tugas yang sesuai dengan kecerdasan masing-masing murid. Misalnya, tugas seni untuk yang kinestik. Dan yang keempat ada program dukungan individual. Bagi murid yang tertinggal, saya akan sediakan sesi tambahan, seperti kelompok belajar kecil untuk merangsang perkembangan kognitif melalui permainan, puzzle, dan bahasa melalui latihan percakapan. Nah, nomor 3 yaitu mengapa ada perbedaan antara anak yang unggul, rata-rata, dan kurang, dan bagaimana cara mensikapinya. Nah, mengapa bisa demikian? Perbedaan ini disebabkan oleh kombinasi faktor genetik, lingkungan, dan pengalaman. Secara genetik, beberapa anak mewarisi kemampuan kognitif atau linguistik yang lebih tinggi, misalnya IQ tinggi dari orang tua. Lingkungan juga berperan besar. Anak dari keluarga yang mendukung pendidikan cenderung lebih cerdas atau lancar berkomunikasi, sementara anak dari lingkungan kurang stimulasi mungkin tertinggal. Faktor lain seperti nutrisi, pendidikan, dan pengalaman sosial juga mempengaruhi. Misalnya, anak yang sering berinteraksi akan lebih lancar berkomunikasi, sedangkan yang kurang paparan mungkin kesulitan. Ini sesuai dengan teori Vygotsky yang menekankan peran lingkungan sosial dalam perkembangan. Nah, untuk mensikapi hal tersebut, saya akan mensikapi perbedaan ini dengan prinsip inklusif dan empati, karena setiap anak memiliki potensi unik. Pertama, saya akan menerapkan pendekatan diferensiasi dalam pembelajaran, seperti memberikan tugas yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing murid. Misalnya, tantangan ekstra untuk yang unggul dan bantuan untuk yang kurang. Kedua, saya akan mendorong sikap positif di kelas, seperti memuji usaha semua murid untuk menghindari diskriminasi. Ketiga, yaitu berkolaborasi dengan orang tua dan konselor sekolah untuk memberikan dukungan seperti program remedial. Akhirnya, saya akan mengajarkan murid untuk menghargai keragaman, misalnya melalui diskusi tentang keunikan setiap orang, sehingga menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan semua anak. Nah, jadi itu jawaban dari saya tentang 3 pertanyaan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.